saling menyapa. Oke, udah direkam. Nah, seperti biasa mungkin ini yang unik untuk semua kelas Swaguru ya. Kita selalu mulai dari hening, teman-teman. Kita hening sebentar. Lalu setelah itu kita baca doa ya, biasanya Al-Fatihah. Oke. Hening dimulai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ini akhirnya kita bisa kembali lagi ya. Ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat menarik lah, dan insya Allah kita bisa dapat banyak hal ya, bisa ya bermanfaat dan berkah gitu. Terutama ketika kita hening tadi itu, tentu saja bukan hanya untuk mendamaikan pikiran, tapi juga untuk ya mungkin ini bisa kita bahas juga ya, menjadi satu kelas tersendiri gitu. Apa sih pentingnya hening gitu ya? Bukan hanya sekedar apa ya, ada signifikansi etis doang gitu. Oh, kita jadi diam, kita jadi untuk tertib, bukan itu saja. Sebenarnya ya untuk memungkinkan pikiran kita ya atau batin kita untuk siap mendapatkan apapun. Dan bagi yang berbagi juga dia dipermudah gitu untuk berbagi, terutama ketika kita membacakan surat pembuka ya kan, Al-Fatihah. Jadi insya Allah dengan Al-Fatihah ini kita juga membuka ya kesempatan-kesempatan lain untuk kedepannya nantilah insya Allah ya. Jadi ini kita adakan lagi kelas Swaguru yang sebenarnya dulu sempat rutin ya. Kita dulu sempat bahas tentang epistemologi, lalu tentang diri, the self gitu ya. Karena saya yakin juga bukan beberapa, mungkin banyak di sini, mayoritas di sini datang karena Bang Dame. Dan Bang Dame tentu saja secara simbolik namanya terkenal sebagai pengajar self inquiry gitu. Nah, the self itu kita membahas self inquiry. Nah, bisa teman-teman melihatnya di YouTube ya. Sudah ada di YouTube lengkap, alhamdulillah. Epistemologi sudah kita laksanakan 10 kali pertemuan. Jadi ada 10 video. Lalu juga untuk yang the self itu ya 4 aja sih ya. Mungkin bisa kita lanjutkan nanti, tapi nggak tahu lah. Yang jelas pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik yang berbeda ya. Yaitu what is religion? Gitu, tentang agama. Mungkin nanti kenapa topik ini yang dipilih bisa Bang Dame jelaskan. Meskipun aku sendiri punya pandangan sendiri ya, kenapa topik ini pantas untuk diangkat gitu. Nah, sebenarnya di sini aku juga sudah mempersiapkan pengantar ya, pengantar. Jadi di sini aku bukan hanya sebagai host, tapi juga ya pengantar lah. Karena begini, kalau kita melihat di YouTube atau kalau aku sendiri sih ngelihatnya di YouTube ya. Tapi juga kalau orang yang pernah kuliah juga pasti tahu, kuliah umum tuh kalau emang benar-benar orangnya, narasumbernya itu luar biasa, pengantarnya juga dipilih gitu. Dia nggak sembarangan. Pengantarnya pun bahkan ada pengantarnya juga, jadi pengantar untuk pengantar.
Jadi si narasumber ini memilih betul siapa yang pantas untuk mengantar dirinya, yang untuk memperkenalkannya, gitu. Nah, nanti si yang memperkenalkan akan memilih lagi kalau emang dia pingin ya, kalau emang ya dibutuhkan lah gitu. Jadi ada yang mengenalkan, yang memperkenalkan narasumbernya. Jadi ada double gitu. Nah, segitunya tuh tradisi akademisi gitu ya. Karena memang betapa pentingnya diantar gitu kan. Meskipun ya nanti si narasumber pasti akan memberikan pengantar sedikit gitu. Nah, aku ya sebisa aku ya dari perspektifku sendiri, aku sudah mempersiapkan pengantar dalam bentuk esai, tapi ini sepertinya esai yang tidak bakal dibagikan ya, karena emang khusus untuk ya hanya untuk pengantar. Kenapa? Yang aku sajikan di sini bukan sebuah solusi, bukan sebuah eksposisi, penjelasan bukan, tapi pengajuan pertanyaan, teman-teman. Gitu. Jadi semuanya benar-benar murni isinya pertanyaan aja. Tapi ya adalah penjelasannya gitu ya. Nah, seperti yang mungkin pernah sudah dilihat di invitation-nya, judulnya Pantaskah Kita Disebut Percaya. Aku izin untuk teman-teman mungkin mengambil, dan Bang Damai mengambil beberapa menit dulu ya. Ya, Di silakan awal Bang Arif. mungkin ya sekitar 10 lah, 10 menit paling. Oke, aku bacakan aja ya. Pantaskah kita disebut percaya? Setidaknya di Indonesia, masyarakat sudah terbenam dalam agama atau paling tidak anggapan mereka. Namun satu bagian dari masyarakat itu sebenarnya, baik disadari atau tidak disadari, dan diakui atau tidak diakui, memasang sikap yang ambigu terhadap agama. Mereka adalah kaum muda. Sekalipun hipotesis saya memang pada akhirnya, relasi yang tak bisa diucapkan atau tak berani diucapkan ini, yang kadang-kala inkonsisten terhadap agama, juga berlaku untuk orang-orang yang mungkin sudah tak lagi disebut kaum muda. Pendeknya ialah orang-orang dewasa atau orang tua. Orang-orang senior dalam hal umur yang saya kenal pasti tak akan menjawab tidak pada hipotesis barusan itu. Justru dari testimoni-testimoni mereka lah saya mendapatkan inspirasi untuk menerapkannya juga ke dalam segala usia. Karenanya selalu dalam peradaban kita sekarang ini, mari bertanya, apa arti agama sebenarnya? Atau apa arti agama sekarang? Agar menyingkirkan ambiguitasnya. Tentu pertanyaan terakhir itu dapat mengusik kita, terutama ketika sudah banyak narasi di dalam diskursus global yang mengangkat isu tentang signifikansi agama dalam zaman modern, kapitalisme global ini. Di satu sisi, bagi yang mencurigai, tak percaya, bahkan mengolok-olok agama akan berseru, kita sudah hidup di zaman pasca agama, di mana kita sudah tak lagi terlalu dogmatis dalam kepercayaan. Agama di masa yang akan datang, yang udah kita lihat gejalanya saat ini, tidak akan relevan lagi, gitu. Relatif jadinya. Di sisi lain, mereka yang terlampau dogmatis terhadap agama, tanda petik agama mungkin, dan ekstremnya ialah fundamentalis akan berseru, kita memang hidup di zaman di mana agama mulai terancam. Karenanya, kita harus memperjuangkannya. Kita butuh kepercayaan. Orang-orang seperti kami harus menerjang ombak ateisme. Ya, salahkan saya. Memang saya mungkin agak berlebihan dalam mengekspresikan pernyataan kedua belah pihak. Tetapi bukan ini pokok perkaraannya. Saya harap para pendengar sudah bisa memetakan dua belah pihak tadi dalam spektrum kepercayaan gitu. Karena kita udah familiar sebenarnya, setidaknya orang Indonesia ini ya familiar dengan dua kubu seperti itu. Satu sisi fundamentalis, satu sisi ateis gitu lah. Nah, meskipun sebenarnya agak kompleks gitu ya di antara spektrum itu. Nah, dua pertanyaan ingin sekali melompat keluar dari mulut. Kepada para anggota kelompok penganut gagasan bahwa kita sudah berada di zaman pasca agama atau pasca ideologi, bahasa Inggrisnya post-ideological times, saya mau bertanya, benarkah kita sudah sepenuhnya tidak percaya apapun? Apa ukuran ketidakpercayaan kita? Jangan-jangan seperti yang pasti akan ditekankan oleh pihak seberang, maksudnya orang yang percaya, yang beragama, kita harus percaya pada sesuatu. Dan mungkin kita malah lebih percaya dari sebelum-sebelumnya. Kita mengaku tidak percaya hanya untuk percaya lebih dalam lagi. Gitu. Nah, sekarang untuk para anggota kelompok yang menganggap dirinya sudah percaya secara total, dogmatis terhadap agama, saya mau bertanya, benarkah kita percaya? Apa bukti kepercayaan kita? Pantaskah apa yang kita pikir, tanda petik, bukti kepercayaan, memenuhi kepercayaan kita? Jangan-jangan kita tidak sepenuhnya percaya. Bahwa benar kata pihak seberang tadi, yang mungkin mempertanyakan kepercayaan, kita sudah tidak benar-benar percaya lagi. Hanya sebagai label, sebagai identitas KTP. Kita mengaku percaya hanya untuk mengambil jarak dari kepercayaan itu. Nah, dua posisi ini
hadir pada kaum muda. Itulah mengapa mereka sebenarnya secara tak sadar agak ambigu terhadap apa yang disebut sebagai agama. Ini patut kita renungkan, tentu pada level keadaan jaga atau kesadaran sehari-hari, mereka akan secara vokal dan tajam menyangkal skandal intelektual ini. Namun tetaplah ambiguitas atau bahkan lebih menjebak lagi, antinomi ini menghantui mereka bagai momok. Mungkin istilah ateis untuk kecenderungan kaum muda zaman sekarang terlalu kasar dan tidak adil, karenanya mungkin lebih tepat kita sebut sikap sambil lalu terhadap agama. Bukankah ini sangat familiar dengan sikap ini? Kita sangat familiar dengan sikap ini dan menemukannya pada banyak kaum muda. Bagi yang beragama Islam misalnya, barangkali kita bisa mengukur atau mengafirmasi eksistensi sikap ini dari fakta sedikitnya jumlah pelaksanaan sholat atau keengganan yang amat kentara ketika menggelar sejadah. Atau kita bisa beranjak ke hal-hal yang berkenaan dengan keimanan atau doktrin. Seberapa sering kita menemukan sikap sambil lalu itu pada kaum muda terhadap ajaran-ajaran Islam yang ditandai oleh ketiadaan rasa takjub akan keindahannya. Tentu saja ada kawan-kawan kaum muda yang telah ditempa di pesantren, yang sampai pada taraf tertentu mempunyai ilmu tentang keislaman yang cukup ekstensif, bahkan intensif. Saya sangat respect terhadap mereka. Akan tetapi yang memikat perhatian saya adalah kaum muda mayoritas ini yang beragama secara sambil lalu itu. Mereka yang sekadar bisa membaca Al-Quran dan mengetahui atau menghafal beberapa wawasan tentang fikih, kisah Islami, namun tidak mendalaminya. Seluruh wawasan keislamannya hanya terbatas pada permukaan saja. Sekalipun kaum muda seperti yang baru saja dideskripsikan, sayangnya sebenarnya sudah cukup langka. Umumnya, keislaman kaum muda mayoritas hanya sebatas bisa membaca mushaf Al-Quran. Itu pun kalau terus-menerus dilakukan. Tetapi apa yang hendak saya tawarkan di sini adalah penilaian bahwa mereka kaum muda itu pada akhirnya tidak bisa juga disalahkan. Mereka tak lain hanyalah dengan menggunakan istilah dalam psikoanalisis, simptom, gejala, yang menyembunyikan kecenderungan yang tidak tepat bahkan salah sasaran dalam mempelajari agama, khususnya agama Islam. Artinya, keengganan atau pengelakan mereka dalam menekuni ajaran-ajaran agamanya pada analisis terakhir ternyata dipengaruhi oleh situasi zaman di mana peran agama secara global sudah mulai menurun, signifikansi agama mulai dipertanyakan, ditinjau ulang. Masalahnya, karena diskursus zaman menunjukkan terjadinya pergeseran wilayah kepercayaan dari dogma-dogma agama menuju dogma-dogma baru, yaitu yang diciptakan oleh paham liberal dengan political correctness-nya, hampir segala upaya penegakan agama menjadi sekedar aksi reaksioner yang tak akan ada habisnya dan tidak akan menyelesaikan apa-apa. Pada zaman ini, dengan liberalisme yang secara de facto mendominasi tatanan masyarakat global, distribusi dan pengelaborasian informasi atau wacana semakin berkembang luas. Tepat karena itu, konten-konten daripada suatu kepercayaan yang tak lain pada level permukaannya adalah informasi, harus bersaing dengan konten-konten lain, terutama yang berbentuk gagasan-gagasan liberal. Yang karenanya, para kaum konsumer informasi itu dilanda kebingungan, terutama dalam memilih apa yang harus dipegang. Terlebih lagi, apa yang benar-benar dibocorkan oleh kondisi dewasa ini adalah bahwa kepercayaan-kepercayaan yang bisa berubah menjadi ideologi itu, kalau tidak dipahami sampai kepada akarnya, maka mereka semua sama menjemukannya. Kesadaran akan karakter aksidental serta kontingen atas permukaan kepercayaan, gagasan-gagasan inilah yang sejatinya diambil oleh kaum muda gitu sebagai posisi. Jadi mereka anggap agama-agama dengan gagasan-gagasan lain bahkan itu ya apa ya lawannya gagasan-gagasan liberal aja gitu loh. Jadi semua gagasan-gagasan yang bisa bisa direlasikan dengan secara sambil lalu gitu. Nah, oke. Untuk menutup ya, aku kasih anekdot. Situasi kepercayaan kaum muda pada masa kapitalisme global ini sangat elok diilustrasikan oleh anekdot Niels Bohr, fisikawan asal Denmark yang mendirikan mazhab interpretasi mekanika kuantum bernama Sekolah Copenhagen itu. Niels Bohr konon dikabarkan memajang sepatu kuda di rumahnya yang berada di pedesaan Denmark. Berdasarkan sistem kepercayaan atau mitos-mitos orang Denmark, sepatu kuda yang dipajang itu bisa menangkap roh-roh jahat dan karenanya mengamankan wilayah di sekitar, seperti kayak Dreamcatcher lah. Seorang kolega sesama ilmuwan tengah berkunjung ke rumah Bohr, lalu melihat sepatu kuda itu dipajang. Ia bertanya, mengapa Anda memajang sepatu kuda itu? Memangnya Anda percaya hal-hal seperti itu? Bohr dengan enteng menjawab, ya tentu saja tidak, saya seorang ilmuwan. Tentu saya tak percaya dengan hal-hal semacam itu. Tapi saya diberitahu bahwa benda tersebut bisa berfungsi dengan baik, bahkan kalau kita tidak percaya sekalipun. Nah,
Bukankah posisi dan watak kaum muda terhadap segala bentuk kepercayaan, termasuk di dalamnya agama, sains, ideologi, persis seperti yang dikuak oleh anekdot tadi, gitu. Bahwa mungkin saja mereka melaksanakan sholat, tetapi jauh di benaknya terdapat semacam penjarakan dengan ritualnya. Mereka diberitahu bahwa sholat dapat menenangkan, tetapi ketenangan yang didamba-dambakannya tak kunjung datang, gitu. Alhasil kian tempo malah makin kian resah. Atau bahwa mereka telah diberitahu bahwasannya pahala akan selalu dicatat, tetapi berdasarkan berbagai kejadian yang disaksikan dan dialami secara langsung di dunia ini, sepertinya pahalanya tidak benar-benar berpengaruh kepada mulusnya perjalanan kehidupan mereka, atau mereka berdoa terus-menerus malam demi malam, jawaban tetap saja bersembunyi. Karena itu, dari banyak konten dalam sistem kepercayaan kita, tidak berlebihan untuk mengakui bahwa kita cenderung bersikap sebagaimana bor terhadap makna-makna yang bersirkulasi di sekitar sepatu kuda itu. Kita sholat hanya sekadar kewajiban, keindahan-keindahan yang dijanjikannya tidak dirasakan. Namun tetap saja kita sebagai bor diberitahu bahwa kepercayaan itu tetap bekerja, bahkan kalau kita mau percayanya hanya sambil lalu. Sehingga kita tetap harus melakukannya dengan harapan sholat itu berpengaruh. Tentu ini adalah kontradiksi, gitu ya. Nah, itu pun juga terjadi pada orang-orang yang ateis. Mereka bilang kritis, skeptis, agnostik. Tapi mereka pikir mereka sudah melampaui kekangan rantai kepercayaan, tapi hanya untuk berpegangan sepenuhnya kepada sains dan teknologi, gitu. Oke, intinya ya untuk menutup, karena itu harus kita apakan kontradiksi ini. Saya tidak akan membeberkan pandangan saya secara detail sekarang. Yang jelas, mari kita renungkan kenyataan ini lagi-lagi bertanya, benarkah kita sudah percaya? Oke, barangkali itu saja untuk pembuka. Terima kasih Bang Dame. Terima kasih semuanya telah mendengarkan. Silakan Bang Dame. Oke, terima kasih Bang Arif. Makasih sahabat-sahabat yang sudah hadir juga malam ini. Terima kasih sebagai anak muda punya apresiasi seperti itu, dan mudah-mudahan bisa juga ada juga orang-orang seperti itu mempertanyakan tapi tidak tahu mengungkapkan kemana. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini seizin Allah kita bisa bersama-sama berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar sesuatu yang sangat esensial, yaitu mencari tahu dengan betul-betul apakah agama itu dan apa perannya. Tadi dari sisi jalan pikiran anak muda barangkali ya, tidak semuanya mungkin begitu, ada yang sudah cuek, tidak peduli juga, ada yang manut-manut asal-asalan gitu ya, Bang Arif ya. Nah, di sini kita teman-teman perlu bertanya juga seperti prinsip self inquiry yang suka disampaikan di Suara Guru. Kalau misalnya di sini ada 33 orang ya, sahabat-sahabat yang menyediakan waktu, bertanya secara jujur pada dirinya, saya juga melakukan itu, sejauh mana ya agama berperan dalam hidupku gitu. Itu ya, dari situ. Sebelum kita bertanya secara definitif, what is religion gitu ya. Sejauh mana ya, gitu Bu Dini, ya Bu Ade, dan seterusnya teman-teman, sejauh mana sih agama berpegang dalam hidupku. Ini pribadi nih. Terus juga kita lihat anak-anak muda gitu. Agama itu sebetulnya berperan apa buat mereka? Ya, misalnya kita bicara tentang yang dibutuhkan manusia adalah ketenangan, kedamaian, keselamatan. Sejauh mana saya bisa merasakan, menemukan kedamaian langsung, real, melalui agama yang aku yakini selama ini gitu. Itu kan kira-kira teman-teman. Jenggot. Oke, jenggot bisa di-mute dulu. Nah, gitu teman-teman. Jadi sejauh mana ya kita bisa membuktikan agama berperan dalam hidup kita. Bisa share screen Bang Arif? Mau share screen? Silakan. Supaya nanti kita bisa diskusi. Oke ya. Nampak di situ? Belum nampak? Ya, tampak tapi panjang banget ya. Panjang banget ya. Oh, di Oke. layar bawah ya soalnya. Oke, di layar bawah ya. Oke.
Kalau ini panjang juga, Nah, udah aman. aman ya. Kalau ini udah oke. Udah oke. Udah, tapi nggak full screen. Oke, udah full ya. Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi kita hadir di bumi ini kan sebetulnya kita mencari apa ya? Mencari pegangan gitu loh dalam hidup. Semua orang pasti begitu. Dari dulu sampai sekarang mungkin nanti kalau sudah metaverse itu akan mendominasi, yang sekarang itu sudah kita rasakan dominan dalam kehidupan kita. Ini layarnya tampil penuh kan Bang Arif? Ya. Oke. Nah kita bertanya nih teman-teman, apa peganganku gitu kan? Nah dari dulu itu ada orang-orang yang sudah menemukan tuh pegangan itu, yang mereka sebut sebagai keilahiyahan gitu, sesuatu yang lebih besar dari dirinya gitu. Nah saya masih menggunakan kata divine reality nih teman-teman. Jadi orang-orang dari dulu sampai sekarang pun itu pertanyaan ini tetap relevan. Aku ingin bersandar pada sesuatu yang lebih besar dari diriku gitu. Nah di antara mereka ada yang menemukan nih Bang Arif, menemukan pegangan itu melalui pengalaman. Nah di dalam tradisi Islam disebut realitas ilahi itu Allah. Gitu. Kalau sekarang kan dunia modern suka menyebut juga, mereka kadang menyebut energi gitu ya Bang Arif ya. Yeah. Energi. Kadang juga mereka menyebut high consciousness gitu teman-teman. Tapi apapun itu ya teman-teman sekalian, saya yang penting mengalami gitu. Saya sudah menemukan realitas itu, hakikat itu. Pengalaman ketika sampai ke hakikat itu membuat dia mengalami pengalaman yang susah dia jelaskan. Ada kedamaian, ada ketenangan. Sehingga dia mengikat dirinya dengan yang maha itu, yang dalam Islam disebut Allah gitu. Nah, hubungan dia dengan yang maha itu didefinisikan sebagai ikatan gitu Bang Arif. Maka muncullah makna agama ini, religion itu adalah which bind man with God. Dan itu sejalan juga dengan dogma dalam tradisi Islam adalah akidah gitu. Ikat, akidah, akad Ya, kan, ya, ya. akad nikah, akad kredit. Cuman kan itu horizontal gitu. Nah, kalau ini ikatan Vertikal. yang vertikal gitu, metafisik, transendental gitu. Nah, ini kira-kira. Nah, definisi religion itu berasal dari pengalaman itu. Jadi sesungguhnya apapun nama yang kita berikan kepada yang maha itu, divine reality itu, ya, ikatan itulah yang disebut religion gitu. Ya kan? Oke. Makanya pengalaman terikatnya kesadaran jiwa kita, hati kita dengan yang maha itu, ini sebetulnya aslinya agama itu. Nah kalau sekarang misalnya agama itu jadi semacam atribut, semacam dogma, terus bentuk peraturan, itu turunannya sebetulnya. Jadi setidaknya malam ini teman-teman jadi dapat satu pengertian yang mendalam bahwa sesungguhnya agama itu pada mulanya adalah bentuk ikatan seorang manusia dengan yang tak terbatas, yang transenden, gitu ya. Nah, pengalaman itu teman-teman, ini saya teruskan. Oke, pengalaman itu yang transenden itu, ya. Pengalaman itu kan ini, kalau sekarang kan agama tahu-tahu nongol ke kita sebagai dogma aturan gitu. Makanya kalau ngomong seperti ini kepada mereka yang katakanlah mengklaim dirinya ateis ataupun agnostik, ini jadi masuk akal gitu. Jadi dapat akalnya nangkap. Karena orang yang beragama itu memang sesungguhnya modalnya harus akalnya juga dewasa. Nah, pengalaman bertemu yang transendental ini, Bang Arif dan teman-teman,
Ini ya kita kasih istilah spiritual realization. Kalau di Islam suka disebut, ya ini naik turunnya, kita bicara hakikat, kita bicara perspektif. Kesaksian gitu. Kesaksian terhadap pengalaman itu. Nah, kesaksian bertemu yang maha tak terbatas ini, semua, ya kalau kita teliti sekarang secara ilmu, mau namanya Yahudi, Nasrani, Majusi, apapun agamanya itu, Islam, itu mereka punya pengalaman peace, damai gitu. Nah, sekarang kan kita ngecek sejauh mana agama ini, agama yang saya pahami selama ini membawa saya pada kedamaian. Jadi ternyata esensi dari ikatan manusia dengan yang maha tak terbatas itu adalah kedamaian. Nah, dari sini teman-teman, malam ini teman-teman jadi dapat makna universal religion, makna universal, makna perennialnya gitu loh teman-teman. Iya. Atau disebut esoterik gitu, hakikat gitu. Nah, mudah-mudahan kalau anak muda yang ini, makanya nanti kalau orang sudah menghayati agama dalam perspektif ini, dia akan mengatakan, I need religion gitu loh Bang Arif. Iya. Saya butuh. Jadi niscaya. Jadi niscaya, bukan, makanya metafisik bukan lagi sekedar saya butuh karena saya tidak selalu semua bisa saya pecahkan gitu. Makanya mereka-mereka yang tidak percaya pada yang tak terbatas itu hanya rasional dan empiris, kadang-kadang mau bunuh diri kan. Nah, di satu sisi nanti agama meskipun dia nggak logikanya nggak masuk Bang Arif, setidaknya dia lakukan dogma, patuh, ya selamat juga gitu loh. Ada fungsi agama dalam konteks itu. Tapi di sini teman-teman udah dapat nih ya. Jadi religion dalam bahasa Inggris asli juga itu which bind man with God, ikatan. Din. Nah, itu menjadi sistem, itu menjadi tidak mengacaukan kan, agama artinya tidak kacau. Agama. Nah, setelah itu orang yang punya hubungan transenden ini, hubungan yang akrab dengan yang tak terbatas itu, dia kan punya metode, Bang. Ya. Ada metode, ada tata cara. Nah, disitulah muncul bentuk penyembahan. Muncul tata cara, muncul semacam kata-kata, mantra. Nah, formulasi dari bentuk penyembahan itu, teman-teman, metode penyembahan itu, simbol-simbol penyembahan itu menjadi form religion. Gitu loh kira-kira. Tangkap ya? Oke. Nah, ketika pengalaman-pengalaman berhubungan dengan yang maha tak terbatas itu diformulasikan, dikemas, ataupun muncullah, kan ada komunikasi. Nah, ada satu sosok namanya Ibrahim, Abraham, jadi muncul. Nah, formnya itu disebutlah agama Hanif, ya kan? Hanif, ya. Hanif, yang lurus. Nabi Ibrahim itu disebut Hanif. Gitu. Nah, di sini ya kita kembali lagi zaman sekarang, makanya nggak heran kita menemukan banyak form agama, form religion, many. Nah, ini disebut particular religion. Tapi yang di atas itu semua sama. Semua form-form agama. Nah, kalau dalam konteks ini kan yang di bawah ini disebut agama sebagai metode kan? Iya. Kalau yang unik, di atas khas itu, ya? Ya khas, partikular. Ya. Kayak bahasa, ada bahasa Jawa, ada bahasa Batak, ada bahasa Sunda, ya kan? Nah, bentuk-bentuk penyembahan itu di India munculnya Hindu misalnya, di sana juga ada Buddha gitu kan. Ini macam-macam juga. Terus di Cina ada Tao Te Ching misalnya kan, ada Tao gitu kan, ada Shinto di Jepang gitu kan. Ada yang besar agama itu ada juga yang memang lokal gitu kayak di Jawa gitu. Dalam makna seperti ini kan kita jadi clear. Agama sebagai bentuk ikatan dengan dia, ada pengalaman spiritual relationship, dan tentu saja kita ingin menjaga hubungan itu intens karena penolong kita. Nah, formulasi atau metode yang kita pakai, simbol, nah ini menjadi form agama nih teman-teman. Nah, dalam konteks begini, ini kita coba jalan lagi. What is Islam gitu kan? Kalau kita masuk, karena kita mayoritas umat Islam di Indonesia, nah ternyata Islam itu adalah pengalaman ini. Islam mean
peace and total surrender to God. Jadi Islam itu dalam makna genuine, hakikinya adalah pengalaman damai dan pasrah. Cara harfiah aja gitu ya? Iya, hakikatnya gitu. Jadi orang yang sudah punya pengalaman damai dan pasrah pada yang maha tak terbatas itu, dia bersaksi nih teman-teman, ya bersaksi, ada ya ekspresi bahasa Arabnya, tidak ada apapun kecuali Allah gitu kan. Nah pengalaman damai itu, kalau orangnya itu damai, nah orangnya itu disebut Muslim gitu loh. Ya. Tapi sekarang Muslim Islam yang kita kenal itu yang partikularnya, benar nggak? Oke. Nah, Islam yang partikular itu ada syariatnya, ada dogmanya, ada baca-bacaannya, Ya. juga aturannya, itu juga ada aliran macam-macam. Nah, sama juga. Tapi di atasnya itu sebetulnya semua damai. Makanya Dalai Lama, Bang Arif, dia nyebut agamamu apa? Ya orang kan menyebut Buddha kan, Buddha Tibet kan. Tapi beliau mengatakan agamaku kindness, kebaikan. Nah, itu bisa juga tuh. Ya, ya. Dalai Lama nih teman-teman kalau ditanya, agamamu apa? Kalau kita tahu kan secara form, metode kan dia Buddha Tibet kan. Buddhis, ya. Buddhis kan Tibet. Tibet lagi kan berbeda dengan Siddhartha Gautama, tapi memang satu jalur. Tapi beliau sering mengatakan, agamaku itu, jalan hidupku itu adalah kebaikan, kindness. Atau mungkin cinta kasih. Nah di sini kita mulai paham tuh. Christianity menekankan pengalaman ketuhanan itu, pengalaman itu sebagai cinta kasih. Ya. Ya enggak? Kira-kira dapat ya nih. Nah, karena kita selama ini mengenal agama yang di bawah, yang partikular itu, kita nyampe kepada hakikinya, ya karena kita, dan agama yang dipahami secara partikular nolongin nggak sih? Gitu kan? Nah ini nih, karena nggak didalami Bang, akhirnya muncullah anti agama, nggak percaya pada form-form tadi itu. Muncullah tadi sudut pandang dipaparkan Bang Arif tadi. Wah ini teman-teman terus terang sangat menyelamatkan kalau kita betul-betul renungkan nih ya teman-teman. Sangat menolong, saya sendiri juga tertolong dengan perspektif seperti ini. Ya jadi what is religion sudah dapat, mudah-mudahan sudah ditangkap, nanti kita tanya jawab. Terus makna agama universal, ya keikatan dengan dia, terus makna agama secara metode, form, masing-masing form itu macam-macam. Lalu ketika kita jalan kepada hakikat Islam, ternyata dia damai. Nah, lalu akhirnya kita jadi Islam itu sebetulnya adalah damai, berserah diri. Akhirnya kan dia menjadi rahmat bagi alam semesta. Coba nih Bang Arif, ada nggak kira-kira penjelasan begini di sekolah-sekolah pelajaran agama? Enggak sih. Enggak kan? Enggak ini kan. Jadi lebih kepada pokoknya lakukan. Tapi nanggung belum dapat hakikatnya, sudah keburu memaknai agama itu sekedar peraturan. Sering tuh teman-teman saya tanya, agama apa maknanya Bu? Peraturan, halal haram, surga. Nah kayak gitu jadi. Sehingga kalau misalnya orang jadi kayak gimana, kayak apa tadi bahasanya Bang Arif, nggak peduli gitu. Sambil Bisa lalu ya. sambil lalu gitu. Ada yang kalau ditanya itu jawabnya hafalan. Hafalan gitu coba nih. Sehingga gimana gitu. Jawabnya hafalan. Di era yang serba informasi sangat bludak ini kan kadang-kadang nggak sempat nyortir. Iya. Nah ini nih Mbak Tini, kebanyakan halal haram, bacaan dosa, itu tidak kita salahkan 100% ya. Betul. Justru ruang swaguru ini mau kita pakai untuk itu. Jadi memang beragama itu juga perlu nalar, intelektualitas, perlu hati, dan kita tidak keluar dari teks gitu, referensi. Justru itu bagian pendalaman juga ya. Pendalaman juga. Jadi boleh dibilang kita di sini teman-teman ingin belajar kembali makna agama buat kita semua. Kalau enggak nanti kan ya gitu deh. Belum lagi kita bicara life after death ya. Apa sih di balik semesta? Orang sudah mau ke Mars, orang ada alien. Ini agama dalam makna dogma ini nggak bisa berhadapan dengan itu. Iya. Benar-benar menarik tuh.
Iya kan, nah itu kan ini. Jadi diskusi-diskusi di Suaguru ini teman-teman kita nggak usah banyak-banyak. Malam ini dapat what is religion, what is Islam. Aduh itu udah keren banget. Tapi kan ada uraian-uraian seperti itu tadi. Teruskan lagi ya dikit, mungkin ini satu slide aja nih baru kita diskusi Bang. Nah, iya karena ini kan ini. Nah, begitu kita Inti nih. pahami hakikat Islam itu adalah damai, surrender kepada yang maha tak terbatas. Akhirnya juga orang yang disebut, jadi nggak ada pertanyaan lagi gini Bang, wah saya ke Jepang orangnya Islami banget, New Zealand, ya what do you mean? Ya saya ngerti, karena orang kalau sudah dia itu kehadirannya mendamaikan, sebenarnya hakikatnya dia itu berislam. Hmm. Form metode dia mungkin dari jalur nabi tertentu, terus dari ini nggak apa-apa. Makanya kan kalau di Indonesia kita tarik dia Budini ya, teman-teman itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kan Pancasila ini kan ketuhanan yang Maha Esa itu kan banyak pemuka-pemuka form agama, ulama, ahli itu bicara gitu. Nah, gimana nih menghidupkan ini? Karena kalau orang tidak lagi melihat relevansi agama sebagai keniscayaan, wah banyak hal yang tidak terjawab oleh rasional, teman-teman. Banyak banget. Nah, kalaupun sekarang orang memperjuangkan agama lebih kepada dogma-dogma tadi, kayak sepatu kuda tadi yang Niels Bohr tadi. Iya. Itu efektif kok. Pakai sorban dikit, pakai peci, wah udah dia. Sepatu gitu Bang Arif ya. Iya. Pakai sorban, udah deh. Segitu gampangnya gitu untuk mengelabui orang. Pakai simbol-simbol. Nah di sini teman-teman mudah-mudahan dapat, ya mungkin awal-awal belum terbiasa, kita di Suaguru ini mau agama itu satu hal yang niscaya diperlukan. Filosofi, meditasi, zikir, prayer nanti kita ulas juga. Nanti mungkin kita what is prayer? Nah itu juga kita bahas betul. Siap. Lebih praktikal. Kalau ini kita dapat payungnya dulu nih teman-teman. Jadi Itu anak muda sebetulnya wajib ya. wajib sebetulnya karena prayer itu nanti I need prayer. Ya. Makanya kan gimana caramu tenang? Oh, jarang tuh yang jawab melalui sholat gitu, jarang. Saya dengerin musik. Nah, dia nyambung ke kedamaian lewat musik. Nah, itu kita bicara beauty. Jadi ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi agama itu memang jadi jalan hidup. Nah, di sini Islam dalam arti esoterik, eksoterik artinya lahiriah. Di sini muncullah banyak form-form teologi, fikih. Nah, ini kita mengenal agama Islam yang di sini ataupun Kristen yang di teologi, Buddha yang di teologi. Apaan Nah, ya? kita mau formnya. Kita mau yang ke atas nih. Nah, di sini teman-teman, kalau kita wawancarai nabi-nabi, messenger itu, sama mereka mengatakan yang maha itu tunggal gitu, coba tuh. Al-Quran ngomong Allahu Ahad, bahwa ada formnya Trinity, ada formnya Asmaul Husna, nama-namanya banyak, Brahma Nirguna, Brahma Saguna, kemudian ada Brahma, Siwa, Wisnu, itu kan sudah form. Nah, ini harus form gitu. Nah, yang berantem di bawah itu kan berantem antar form gitu. Kayak 6 orang buta yang moto gajah. Mereka belum ngelihat gajah utuh gitu loh. Kan kalau ada itu rumit tuh kasih analogi. 6 orang buta moto gajah. Gajah kayak begini, gajah kayak begini. Berantem mereka. Memang sih dari satu sisi benar. Gajah kayak ular pegang belalainya. Gajah kayak pohon pegang kakinya. Gajah kayak kipas pegang kupingnya gitu kan misalnya. Yang sudah ngeliat gajah utuh itu yang di atas tuh Bang. Nggak berantem. Siapapun di antara kita yang sudah mencicipi pengalaman ketuhanan spiritual relationship di atas, itu tidak mungkin berantem mengenai agama. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kita sama-sama minum air berantem masalah penggunaan kata. Cai, banyu, water. Ya kan? Ya realitas air ya tetap yang menghilangkan haus itu. Yang cair itu.
Oke ya. Nah, sedikit lagi teman-teman. Nah, dari sini, nah ini saya kutip sedikit Al-Quran ini, kita mayoritas Islam. Ini surat 3 ayat 19 dikatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din, agama di sisi Allah ialah Islam. Nah, kalau diartikan Islam yang di sini kan parah tuh. Oke. Islam yang dimaksud di sisi Allah kok di sini. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah adalah Islam. Islam dalam arti ini. Iya, ya. Bukan manusia di sini, bukan di sini manusia ya. Bukan yang di bawah ini, Bukan yang di bawah. teman-teman. Iya, iya. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, ya, yaitu kitab itu knowledge, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian. Jadi tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kan pengetahuan, setelah mereka memperoleh ilmu, kecuali karena kedengkian di antara mereka. Jadi yang menyebabkan pertengkaran antar beragama itu, padahal dia sudah tahu yang esa, itu bukan karena pengalaman Tuhannya. Karena ada kedengkian. Barang siapa tertutup ingkar terhadap tanda-tanda Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Gitu. Saya sengaja menampilkan ini karena ayat ini sering dipakai nih di masyarakat. Ya. Gitu. Jadi Islam yang dimaksud di situ adalah di sisi Allah. Kata-kata itu. Innad dina indallahil Islam. Ya kira-kira ya. Nah dari situ teman-teman, di situ kita mulai dapat pemahaman yang universal meaning of religion, universal meaning of Islam, dan juga formulasinya muncul dalam berbagai bentuk. Ya gitu. Kira-kira gitu aja dulu, Bang Arif. Satu slide aja cukup. Mudah-mudahan sahabat-sahabat di sini, putra-putrinya juga yang sekalama ini ya jangan lagi dicekokin semata-mata. Kamu harus gini. Harus mulai ditemenin untuk bisa menyadari bahwa keterhubungan dengan yang maha itu, yang maha tak terbatas, yang maha kasih itulah sebetulnya esensi dari religion itu. Ya. Oke. Ya. Ya. Silakan teman-teman, barangkali kita mulai diskusi, tanya jawab, atau Bang Arif mau kasih tambahan. Monggo loh. Tidak ada nih yang buka ini nih video nih, Budi ini. Ini ada yang tanya nih, kira-kira Silakan. umur Teni, Ibu Teni ya? Ibu atau Bapak Teni? Ibu. Ibu ya. Kira-kira umur berapa pengertian makna agama harus diberikan gitu? Oke. Nah, kalau dalam perspektif tradisi form Islam, saya sekarang nyebut itu agama Islam, form Islam. Spesifik ya? Ya, spesifik, partikular. Ya. Itu memang ada satu ketentuan, akil balik. Akil balik itu akalnya udah dewasa. Itu Bu Farida. Akil balik gitu. Ya, sudah bisa diskusi lah. Di sini kan memang di ruang Suaguru ini kan bukan untuk kita mungkin orang dogma, enggak gitu. Makanya di sini juga orang tua juga banyak untuk menemani anak-anaknya. Ya. Nah, kalau mau menularkan peran agama kepada orang-orang terdekat kita. Nah, yang sudah mengerti ini harus menampilkan perilakunya, Bu Teni. Kan tadi udah dibilang kan, ketika seseorang sudah punya pengalaman keilahian, dalam formulasi Islam itu syahadatnya itu Bu Teni bukan cuma verbal, tapi spiritual realization. Itu cirinya simple, tenang, damai. Dan damai itu artinya Islam. Makanya kan ada formulasi Assalamualaikum. Salam. Jadi sekarang kalau misalnya kita orang Muslim itu hakikat sebenarnya orang yang damai. Oke. Ya, dapat ya. Nah, ketika seorang ibu itu menampilkan kehadiran damai buat sekitarnya, dan dia menceritakan kisah nabi-nabi, bagus. Dia menjadi contoh untuk perilaku. Mama kok tenang ya. Dia lihat habis wudhu, habis sholat, monggo. Demikian juga sebenarnya form agama lain. Gitu Bu Teni, gimana? Mau ada ini? Silakan. Udah buka video Bu Teni. Ya, jadi gini Bang ya. Jadi kan sekarang anak-anak sekarang sama
waktu saya kecil itu kan beda ya Iya. cara pendidikan agama, terutama kalau zaman saya kecil kan kita dulu belajar ngaji, sholat tuh bisa dibilang dengan kekerasan gitu kan, harus disiplin, keras. Tapi kalau anak-anak sekarang kan katanya nggak boleh kita memaksa mereka, tapi kita harus berikan pengertian. Pada saat umuran saya kayaknya nggak ada tuh pengertian tuh nggak ada. Pokoknya kamu harus bangun, sholat, kamu harus gini, harus puasa, harus gini, tanpa kita mengerti apa sesungguhnya itu, gitu kan. Sedangkan sekarang ini dengan pendidikan kita dulu seperti itu, kemudian kita harus mendidik anak kita dengan cara yang berbeda, gitu kan. Jadi di pertengahan saya agak galau, harus saya kerasin atau harus saya beri pengertian gitu, gitu Bang. Oke, terima kasih ya Bu sudah menanyakan itu kepada kita di sini ya. Oke, makasih ya Bu. Ya. Saya mau tampilkan lagi ini satu gambar. Makasih ya Bu pertanyaannya supaya kita jadi paham. Emang era milenial ini agak beda ininya nih, approach-nya. Ya Bu ya, terima kasih. Jadi teman-teman sekalian ya, ini ada satu lagi sering saya sampaikan di beberapa pertemuan ya, Bang Arif ya. Oke. Jadi memang hubungan manusia dengan Tuhan ya, Bu. Ya, ini natural gitu. Kita itu akan mencari Tuhan atau terhubung. Kadang-kadang memang harus ada situasi sulit baru kita terhubung. Ya Allah gitu. Nah, ini pendekatan ini namanya the way of fear, Bu. Jadi even orang yang ngaku ateis pun kalau dia lagi naik di pesawat terus turbulen nih, gitu kan? Pasti dia apa gitu. Jadi, nah ini namanya jalan the way of fear, makhofa. Nah, pendekatan ini memang dominan kalau kita dulu. Karena memang sesuai perjalanan jiwa manusia, cara tanda petik ya, menakut-nakuti itu efektif untuk menjinakkan orang. Nah, dalam konteks begini, pengalaman ketuhatannya itu, ya Tuhan itu seperti yang menghukum, majesty, gagah, perkasa gitu. Tapi sebetulnya ada metode the way of love, cinta. Ya. Itu yang saya bilang tadi, kehadiran orang tuanya itu yang peaceful, penuh kasih, itu juga sebetulnya sudah mendidik. Cuman kan karena kita dapatnya didikan itu keras, kita mau cobain lagi, kita turunkan lagi ke anak-anak itu. Nah, kita akan menciptakan cerita berulang tuh. Jadi yang ketiga ada namanya the way of knowledge, ma'rifat gitu. Melalui, nah ini sebetulnya yang kita lakukan di Suaguru ini sebetulnya pendekatan yang dominan pengetahuan dan love, Bu. Bukan berarti ini kita abaikan gitu. Jadi sebetulnya saya sangat menyarankan, Bu, ketika kita mau, kapan kita mulai menemani anak begitu, ya sebetulnya kita menjadi sahabat dia dalam proses itu. Tetap diajarin, Bu, teologinya. Tapi di momen tertentu memang harus sudah mulai dikasih pengertian, Bu. Kita aja di sini yang sudah ada umur 50, 60, nggak usah jauh-jauh deh, Bu. Ibu ambil aja deh random taklim. Masih sama aja kayak dulu. Udah hari gini teknologi. Saya yakin yang hadir di sini sampai 38 orang, itu adalah orang-orang yang agama itu sebagai sumber intelektual, sumber kasih sayang. Amin. Amin. Jadi bukan kita salahkan dogmanya ya, enggak. Ya. Makanya benar, Bu, beragama itu memang syaratnya itu akil balik memang. Tapi kalau ke anak-anak 5 tahun, 7 tahun, 8, itu kehadiran orang tuanya menjadi contoh. Makanya kan ada pesantren. Tapi sekarang kita trauma juga bawa anak ke pesantren, nanti kejadian deh, kan gitu lagi. Jadi serba sulit. Kejadian kan lagi viral begitu. Aduh, gimana? Kan miris juga tuh cerita begitu-begitu, Bu. Jadi image itu serem sebetulnya. Makanya mau nggak mau yang hadir di sini 38 orang, sedikit-sedikit kan jadi paham. Dia mulai menjadi beragama yang tidak kaku gitu loh, Bu. Saya nanti kita akan bahas juga sacredness in religion, boleh juga. Oke. Isi sakral dalam agama gitu. Itu bagus, Bu, simbol. Ya.
Jadi kita menemani, Bu. Nah, mudah-mudahan nih teman, nah kan Suaguru ini kita buat itu, Bu. Anak-anak muda yang pingin intelektual, paham agama, bawa sini, Bu. Ditemenin, Bu. Ya memang beda ya. Anak sekarang masih muda, udah berbicara spiritual. Kalau dulu kayaknya umuran segitu, boro-boro spiritual, main aja. Iya. Tapi Bu, sebetulnya sekarang kan Bu, ini pernah juga Arif bilang itu di dialog positif ya. Jangan dikira lo anak muda itu nggak menderita Bu sekarang. Mereka udah merasakan derita-derita yang orang tua alami apa. Lihat sosmed Bu. Ekstraknya Banyak diambil. loh. Ekstraknya aja. Diambil esensinya ya Bang Arif ya. Iya, nggak usah buahnya. Ekstraknya aja udah diambil. Mm-mm. Kayaknya itu juga yang menjelaskan kenapa emang udah condong ke situ kebanyakan tadi kata Bu Teni juga. Anak-anak udah mulai mungkin mencari spiritual atau self healing setelah mereka kan sekarang tuh untuk menyembuhkan dirinya karena udah banyak krisis. Ya kan? Saya beberapa kali ketemu juga Bu, Bang Arif ya. Itu ada orang-orang masa pandemi. Akhirnya dia karena nggak terjawab di agama, nggak bisa ngomong ke orang tua juga bingung. Akhirnya dia ke psikolog. Ya terapi lah dia online. Ya. Coba tuh. Nah karena itu Bu, kalau mau coba masing-masing kita di sini kan udah tahu makna agama itu keikatan dengan yang maha, yang penuh kasih dan segala macam. Islam adalah damai. Kehadiran kita sebagai damai buat sekitar, wah itu udah top. Kenapa bisa? Karena saya sendiri sudah tertolong dengan hubungan saya dengan Tuhan. Agama nolongin saya. Makanya di sini ditelat. What is prayer? Kita bahas juga Bu. Gimana tuh sholat? Bagaimana meditasi? Bagaimana dengan zikir, wirid? Apa maknanya gitu? Nah, karena era sekarang kan semua terbuka Bu. Tapi tetap Bu, like attract like. Ya, orang-orang yang sekarang kan Islam juga kadang dikenal sebagai teroris, kumuh gitu kan. Sama aja. Kalau saya misalnya ketemu orang yang ateis pun saya tetap menyampaikan begini. Ketemu orang yang ya agnostik ataupun orang Kristianiti pasti dia nggak bisa nolak juga. Karena memang kita butuh kepada yang maha itu. Makanya disebut divine reality, metafisik. Fisik kan ini nampak. Tapi ini melampaui fisik. Pengalaman spiritual. Pengalaman damai yang nggak bisa dijelaskan. Pengalaman hati sebenarnya. Nah itu kan saya pingin dong menjaga hubungan. Gimana caranya? Nabi Muhammad memberikan metode namanya ritual sholat dalam Isra Mi'raj kan gitu. Nah, cuman kita hanya tahu formnya, nggak tahu keterhubungannya gitu. Nah di sini kita akan kenalkan secara filosofi intelektual. Syukur-syukur nanti teman-teman yang di sini juga mulai mencicipinya gitu. Dapat ya Bu ya. Jadi menemani anak-anak itu tetap dikasih Bu cerita-cerita. Tapi saya yakin mereka lebih tertarik nonton Spider-Man daripada baca kisah nabi-nabi kita. Marvel udah mengenalkan messenger baru, Iron Man, Spider-Man, Thor gitu kan. Lebih canggih ternyata. Gimana dong kita ini kan. Mesiah baru. Mesiah yang gimana gitu. Karena dalamnya terbalik Superman ya kan. Jadi memang ini apa ya, nggak bisa kita tolak lagi kemajuan begitu, tetapi kita tetap ambil nih apa ancient gitu, dan harus kontekstual Bu, harus direct. Makanya sering saya kenalkan self inquiry. Saat ngobrol langsung, oh ini loh, kalau kita terhubung dengan hati dengan spiritual, relate gitu. Materi-materi the self yang tadi dibilang Bang Arif 4 kali itu. Ya, kalau yang memang belum begitu suka intelektual memang rada males, tapi kan harus kita kenalkan. Kalau teman-teman buka itu pelan-pelan, dibuka itu nanti asik juga. Terima kasih Bu Teni. Ada lagi? Ya teman-teman. Beberapa temannya ya seumuran, kalau ada orang tuanya yang keras, mereka malah lari gitu maksud saya. Jadi takutnya malah lari kan dari rumah dan mencari yang kita nggak tahu. Ya, betul sekali. Nah, satu lagi Bu Teni, setidaknya kan ada 2 jawaban. Kita menemani, kalau kita nggak bisa bagi, kita bawa ke seorang guru yang kita merasakan kita berubah.
Makanya kan ruang swaguru ini kan kita alhamdulillah ada teknologi. Kita nggak harus macet-macet untuk ngumpul. Sekarang bisa kita kumpul. Ya, ya. Siapa tahu nanti dengan begini makin banyak anak-anak muda, dia mungkin canggih fisika, canggih matematika, tapi perspektif agamanya clear gitu. Yes. Dia bisa menggunakan prayer itu terbukti menolong dia. Kan cakep. Ya. Jadi dia menemukan sinkronisasi antara sains dengan religion itu. Kan indah tuh, Bu. Nah sekarang kalau anak muda, gue mau belajar agama, saya kadang juga bingung, Bu. Mau ngasih buku apa ya ke dia gitu. Sekarang baca buku juga orang malas. Ya kasih YouTube lah, kasih. Tapi yang mana juga gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini setidaknya dapat spirit dari swaguru ini. Tema-tema yang kita bahas ini tema-tema esensial, Bu. Yang timeless, yang abadi. Mungkin satu saat nih si pardamian ini, Arif udah nggak ada tubuhnya, tapi konten digital ini masih ada, Bu. Ya. Bagus banget. Hidup. Ya, dia hidup. Buktinya lagunya The Beatles masih saya dengar sekarang. John Lennon gitu saya masih ada. Iya, Gitu. iya, iya. Ya, karena kalau itu disampaikan dengan cinta, dengan hati, itu nggak bisa dihancurin. Bukunya Imam Al-Ghazali masih ada sekarang. Quote-quote-nya Lao Tzu masih ada. Hadis-hadis Nabi yang memang related itu ada kita pegang. Jadi saya sendiri merasa ini semua ya meskipun tidak mainstream ya. Tidak banyak orang yang ngapain kita didikte pasar kan? Ya, ya. Karena pada akhirnya nanti orang kan mencari konten yang berbobot. Ya. Yang bisa nolongin dia, menyelamatkan. Thank you Bu Tini ya. Oke, ada lagi pertanyaan nih dari Susbah. Assalamualaikum Pak Mas, saya Susbah dari Bekasi. Sebelumnya maaf saya bertanya lewat kolom ini. Tadi dijelaskan bahwa agama itu ikatan manusia dengan Maha yang tak terbatas. Sejujurnya saya masih mencari cara untuk mencapai kedamaian. Itu bagaimana ya? Saya ingin sholat, tapi saya tak tahu arti sholat itu apa. Dan selagi sholat saya merasa biasa-biasa aja. Karena mungkin nggak tahu artinya. Malah mungkin saya lebih menyukai hal selain sholat sebagai manusia, metode apa yang mungkin untuk mencapai kedamaian itu. Oke. Oh ya, untuk yang mau bertanya lagi bisa langsung ya ke kolom aja kalau nggak mau buka video. Oke, silakan Bang Damai. Ya, jadi ini lagi nih Mas Subhaya. Susbah. Susbah. Oke. Jadi selama ini memang kita sudah punya pengertian sholat itu bentuk-bentuknya itu, gerakan-gerakan itu. Gitu loh ya. Ya kan? Jadi kalau ditanya sholat apa? Ya kita lihat yang ya gerak, tunduk gitu kan. Kalau kita nyebrang sedikit ke tradisi lain namanya yoga. Yoga itu yang kita lihat itu gerak-gerak itu namanya hatha yoga. Di sini ada Mbak Nadia juga yang guru yoga. Hatha yoga. Tapi yoga itu sendiri, yoga itu sebenarnya menyatu gitu, tauhid gitu. Jadi Mas Subha, sebenarnya sholat itu, nah ini kan nanti ada tentang what is prayer ya. Kita akan bahas satu-satu. Siap. Nah ada pembahasan ini khusus nanti Mas Subha. Mudah-mudahan nanti tetap bisa ngikut. Kalau nggak sempat nanti rekamannya. Nah, sholat itu sendiri kalau kita refer, akimis sholat kali jikri. Dirikan sholat untuk ingat Allah. Tapi saya lagi melakukan ritual ini kok ingatnya yang lain. Nah ini pikirannya jadi nggak diem nih. Nah disitulah perlu kita mengenal diri kita yang mana sebetulnya yang mengingat Allah itu. Ya. Diri kita yang mana? Diri kita yang mana? Kan ada jasmani. Jasmani itu ada atributnya, ada mata, hidung, telinga. Diri kita yang di dalam ada memori, ada imajinasi, ada pikiran kan gitu. Nah ini pelan-pelan kita mau kenalkan ada diri yang kolbu nih Pak Subha. Hati kalau di bahasa Indonesia kan. Tapi saya lebih suka istilah kolbu. Gitu. Nah diri yang kolbu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah kolbu tentram. Jadi yang selama ini tidak diterangkan ke kita tentang sholat itu bukan masalah arti bacaannya dulu, bukan. Kehadiran hati dalam praktek ritual itu. Apa cirinya kehadiran hati? Ya seperti kita suka masak, hatinya ikut. Kita kan enjoy.
dengerin musik, hatinya ikut. Itu nikmat. Nah, kehadiran hati inilah yang tidak kita pahami selama ini. Ya gimana caranya ke situ? Nah ini salah satunya kan ini the way of knowledge. Nanti pelan-pelan begitu kita, mudah-mudahan sempat nonton The Self ya, kita pernah bahas 4 sesi. 4 sesi itu ada tentang kolbu gitu. Begitu kehadiran kolbu itu dapat akimis sholat itu dapat dirikan sholat untuk ingat aku Allah. Di mana kita bertemu Tuhan? Di hati. Apa cirinya? Pengalaman damai, hening itu. Nah, ini nanti pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan jawaban untuk saat ini cukuplah segitu dulu. Kayaknya Bu Afia nih mau nanya nih. Hati. Oke. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dami, Bang Arif. Iya, Mbak Ati, ya silakan Bu. Alhamdulillah saya mendengarkanlah hampir seluruh IG live dari Suaguru dan Bang Nami. Alhamdulillah. Ya, banyak banget sekali ilmu yang saya Bu Afi pendidik dan umur saya sudah 50 tahun dan lebih dan baru selama pandemi inilah saya belajar terutama dari IG live-nya Bang Dame, dari Bang Arif bahwa ada diri kita yang true self itu. Nah, Bang Dame, sekarang ini saya sebagai pendidik ya Bang Dame, dan saya mengikuti media sosialnya mahasiswa-mahasiswa saya Bang Dame. Kecenderungannya sekarang itu mereka seperti tidak lagi mau mempercayai satu agama apapun gitu Bang Dame. Itu saya baca dari media sosial mereka gitu, karena mereka melihat alasan mereka melihat ulama-ulama tuh ya saling berantem kasar seperti itu. Nah, kalau kita dulu kan memang ini ya Bang Dame, kalau saya ya dulu ya memang belajar agama tuh masih berdasarkan fear ya. Nanti kalau nggak sholat masuk neraka. Kalau misalnya nanti nggak puasa masuk neraka, misalnya nanti apalah, pokoknya semua berdasarkan ketakutan. Dulu diajarkannya begitu. Nggak ngaji, dulu kan kita ngaji di musola. Surau. Kami dulu di Sumatera begitu kan. Oh nanti kalau nggak ngaji masuk neraka gitu kan. Kalau misalnya berkata sedikit keras kepada orang tua masuk neraka. Nah, bahkan sampai hari ini pun teman-teman seusia saya pun masih suka berbagi ilmu yang berdasarkan fear gitu. Kalau misalnya ada tulisan-tulisan yang berdasarkan fear tuh langsung di-share gitu di media sosial, di WhatsApp, di grup tuh masih itu seumuran saya nih. Nah, sekarang ini yang menjadi concern saya gini Bang Dame, saya juga punya anak gitu ya. Dan saya tuh ya baru selama pandemi inilah baru belajar bagaimana caranya hening, berdiri sebagai true nature. Nah, gimana nih Bang Dame cara mengajarkannya kepada anak-anak nih Bang Dame? Saya sangat amazing banget dengan Bang Arif ya, masih muda. Saya sampai cari ini sebenarnya Bang Dame sama Bang Arif ini hubungannya apa sih? Kadang ya benar. Akhirnya saya tahu bahwa ini ayah dan anak. Tapi saya amazing banget ada anak muda seperti Bang Arif, dan saya berharap gitu mahasiswa-mahasiswa saya ada yang ikut ini udah saya sebarkan tapi nggak ada yang berniat untuk ikut gitu. Nah terus gimana nih Bang Dame cara ngajak anak-anak muda sekarang nih dulu bahwa kita tuh punya, saya sama anak cuman begini Bang Dame akhirnya, karena nggak mungkin nyuruh dia ke musola kan. Terus ya belajar agama juga cuma dari guru agamanya gitu, nggak dari emaknya juga gitu, karena emaknya yang berdasarkan paling gini loh nak, kuku kamu tuh ditumbuhkan oleh ada sebuah sistem yang menumbuhkan rambut, kuku, badan. Dulu kamu kecil sekarang besar, ada sebuah sistem lah, kita sebutnya dia sekarang itu Tuhan. Nah kita terima kasih sama dia gitu bahwa ini kamu punya napas, bisa menikmati, bisa merasa senang. Baru sebatas itu yang bisa saya ajarkan gitu loh Bang Dame. Apa nih Bang Dame, tolongin Bang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Ati. Terima kasih Bu. Begini Bu Ati ya. Saya sendiri pun sebetulnya punya concern seperti itu dan menyadari keterbatasan saya.
Nah, keterbatasan saya, kalau dulu sempat juga saya kayak gelisah sendiri, ingin berbuat banyak, membagikan ini, tapi juga itu tidak tepat. Akhirnya apa? Cara yang paling dahsyat itu memang apa yang kita tahu itu kita pastikan menyelamatkan kita dulu, Bu. Nah, memang itu jadi penting tuh. Ya, terutama berkaitan dengan hubungan ketuhanan. Apa yang kita tahu itu menyelamatkan kita. Makanya saya bilang, what is religion? Memaknai kembali agama yang menyelamatkan, Bu. Karena tujuan kita beragama kan agar kita selamat, agar kita mengenal Dia, mengerti bagaimana menjalani hidup ini. Sudah dari dulu itu maknanya. Nah, kalau ini sudah dipahami kan, nah ini yang saya sebut suluk memang, journey. Kita pun terlahir dari orang tua seperti itu, dengan didikan lingkungan seperti ini, kita pun jernih. Tadi Ibu jujur ngomong, kita pun yang usia sekarang pun masih banyak orang share-share begitu. Nah, artinya ini nggak ada kaitan sama usia fisik. Ya, mereka yang sudah bisa menolong dirinya melalui pengetahuan, otomatis dia akan memancar di sekitarnya. Kata-katanya itu jadi punya tenaga gitu. Meskipun ini online, Bu, kita bisa rasakan ke orang itu ngomong datang dari pengalaman hidupnya, ya enggak? Kemarin Bang Arif kasih tahu juga tuh di dialog positif tuh. Pengalaman tidak jadi ilmu kalau enggak direfleksikan. Pengalaman itu menjadi knowledge ketika dia direfleksikan. Disitulah saya suka kenalkan Iqra, self-inquiry, kejadian sehari. Nah itu Bu, Ibu bisa mulai dari situ. Menemani anak untuk bisa menyelidiki pengalaman-pengalaman hidupnya. Itulah self-inquiry, itu Iqra, Bu. Itu langsung, Bu, directed, sembari jalan. Sebelum dia tertarik pada pelajaran begini, itu nanti ada masanya kok, Bu. Jadi yang paling langsung nih teman-teman, kita menemani orang-orang sekitar kita agar dia bisa melakukan investigasi dengan pengalamannya. Itu dahsyat, Bu. Nah, kan kok Mama sekarang kok berubah ya ini? Ya, Mama selalu belajar dari pengalaman hidup. Tidak semua kita ketemu guru yang share, yang ini. Tidak semua, Bu. Kita kan belajar sekarang andalannya YouTube, online. Tapi kalau kita tulus, ketika murid siap, guru datang. Pasti. Nah, jadi mudah-mudahan dapat tuh langsung tuh. Jadi saya pernah nanya dulu, ada satu guru yang saya hormati, suka ikut saya online juga, belum pernah ketemu fisik, namanya Robert Spira, dia juga mendalami Sufism dan lain-lain. Bagaimana saya mengajarkan ini kepada anak saya? Apakah saya mengajarkan lagi cerita nabi-nabi apa gitu? Dia bilang gini, yang utama ajari anakmu investigasi dirinya. Menyelidiki dirinya, self-inquiry. Jadi kita menemani, Bu. Bukan, kamu harus gini kok. Ah, udah nggak cocok, Bu. Nggak cocok lagi, Bu. Makanya saya bilang, parents itu pada akhirnya menemani. Kenapa bisa orang tuanya nemenin atau si guru jadi teman dia? Karena dia pernah melewati itu. Mama juga pernah galau urusan itu. Mama juga berhadapan dengan susah husuk sholat. Tapi Mama dapat pengetahuan ini. Coba kamu. Kalau orang sudah hadir sebagai damai, lebih permanen, itu otomatis memancar. Dia mengajari tanpa berkata-kata verbal. Tapi kehadirannya. Dan itu jernih, Bu. Nah, mengenai anak didik tadi, Bu. Nah, ya saya percaya, Bu, kita hanya bisa berupaya sesuai kapasitas kita masing-masing. Saya terima kasih, Bu, Ibu Intes mengikuti IG-nya Swaguru. Wah, ya. Ngobrol-ngobrol itu juga. Dan di ini juga ada ya Journey of Soul, kalau Ibu mau lebih ini ada juga tuh IG, kita manfaatkan aja teknologi, ada dialog suwung juga gitu. Karena memang terus terang wah kecewa, tapi kan itu nggak gentle juga. Lu kecewa sama sosok ulama atau sosok ustadz pastor, ya lu gimana kan gitu. Kalau Arif nanti dia provokasi tuh.
Ya tapi lu gimana gitu. Mhm. Jadi mengajak dia ini. Karena blaming others itu kagak ada selesainya. Ya. Thank you Bu Ati. Terima kasih Bang Dame, Bang Ya. Ari. Bu Yurika nih raise hand. Oh ya, silakan. Terima kasih Bu Afi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, malam Waalaikumsalam. Bu. Selamat malam. Bagaimana membedakan ngajarin tauhid dengan dogma atau cara ya seperti sholat dan lain-lain itu kan how to connect, ya kan? Sementara kalau turunannya itu kan banyak banget. Di Indonesia tuh banyak banget. Nah, jadi ya itu gimana sih caranya, terutama untuk anak-anak. Anak saya umur 13 dan 7 tahun. Sebelumnya saya cerita sedikit, background saya mualaf. Saya Katolik sampai umur 26 tahun. Dan tadi juga baru jadi anak saya tuh setiap minggu ikut kajian khusus untuk anak-anak seumuran dia, dan bukan kebetulan sih, qadarullah hari ini tuh salah satu bahasannya adalah soal Selamat Natal, which is my personal questions setiap tahun gitu ya. Tadi sih aku udah, setelah dia kajian terus aku diskusi gitu. Diskusi terus menurut kamu gimana, aku bilang kan. Ya dia alhamdulillah sih sudah bisa menjawab dan bertukar pikiran sesuai dengan umurnya gitu. Tapi ya itu kan kita kadang tidak bisa menemukan jawaban yang pas atau benar atau salah, atau yang nanti kalau salah terus berhubungannya ke tauhid gitu. Kira-kira gitu deh pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Bu Yurika, begini Bu. Ini di kalangan yang kita kenal sebagai pemuka agama pun itu berbeda pendapat Bu, banyak. Saya terus terang termasuk yang tidak terlalu melayani pertanyaan begini. Yang masalah Selamat Natal gimana kaitannya sama tauhid gitu. Saya pribadi menganggap itu ya butuh perjalanan panjang kalau kamu mau tahu, saya bilang gitu sama orang itu. Terus saya juga ditanya-tanya, biasanya saya nggak terlalu jawab sih. Ada isu-isu yang lain yang lebih esensial daripada sekadar mengucap Selamat Natal. Belum lagi tauhid yang dimaknai juga dogma, apa Mbak Yurika. Ya. Jadi terus terang belajar agama ini mendekati Tuhan itu sebenarnya perjalanan seumur hidup gitu. Perjalanan seumur hidup. Apakah kita itu form agamanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, kita semua tetap ingin terhubung dengan Dia kan. Masa hanya gara-gara ucap-ucap begitu kita jadi berantem ribet sendiri. Sangat tidak intelektual. Dewasa beragamanya itu Mbak. Tapi kan kenyataannya di masyarakat begitu. Gitu Mbak. Jadi apalagi anak 13 tahun. Banyak cekokan-cekokan begitu. Kalau Mbak tadi menyinggung uraian di awal, itu kan jadi clear. Apa sih agama itu? Kan bukan dogmanya Bu agama itu. Agama itu adalah keterhubungan kita dengan Dia. Iya enggak? Ya. Nah kalau kita udah bisa punya pengalaman terhubung dengan Dia, kita bisa komunikasi dengan Dia Bu. Kalau kita cuma ngandelin jawaban dari postingan ini, copy paste aja tuh dari WA itu. Sangat tidak dewasa kita dalam beragama Bu. Menurut ini katanya ini. Aduh gampang banget di zaman sekarang itu di ini Bu ya.
Saya mau mengajak Mbak Yurika itu kita kembali kepada tema-tema yang sangat esensial gitu. Yang itu belum saya paham, ya udah nanti ada masanya gitu. Tujuan dari beragama kan tenang, Bu, damai. Dari damai itu kita menyebarkan kasih sayang. Berperan sesuai peran masing-masing. Dogma-dogma itu di Islam sendiri macam-macam, Bu. Kagak ada selesainya tuh. Itu yang saya bilang, makanya Rumi dari dulu juga ngomong, lihat tuh 6 orang buta mau tahu gajah gitu. Kan? Gitu yang Mbak Yurika. Jadi ini perjalanan, Bu. Dan saya sendiri juga di kita nih di Suaguru ini juga ya sengaja membahas tema-tema yang esensial. Tapi kalau muncul begini, inilah saya kasih pengertian, Bu. Di kalangan para ustadz pun ada tuh jawabannya. Jadi jawabannya itu semua persepsi. Opini namanya. Nah, kebenarannya apa? Pengalamanku langsung. Nah, tapi saya menangkap ibu pingin menemani anak kan gitu. Menemani anak tadi saya udah jawab sama Bu Teni sama Bu Ati. Sikapnya gitu. Karena orang selalu beragamin how to. Sebetulnya sebelum how to, sejauh mana bagi saya agama penting itu harus kita renungkan tuh sebelum how to. How to balik lagi ke rules, why-nya dulu. Begitu kita tahu what is religion kan jadi tadi kan saya udah kasih pengantar. Apakah agama masih kita relevan? Oke, relevan. Apa dari agama yang real menyelamatkan saya? Mau kerja aja kan kita pakai rasio aja. Mana lebatkan Tuhan? Ya ritual pikiran kemana-mana. Gitu ya. Saat mau damai malah kemana-mana juga ya. Itu mau kabur dia. Malah dibawa-bawa juga tuh. Iya. Itu ya Bu Yurika ya. Tapi alhamdulillah Ibu hadir di sini. Setidaknya kita semua di sini belajar bersama untuk menularkan. Saya juga serius Bu belajar agama ini Bu. Akademis, ketemu banyak guru. Serius saya ngelakoninya. Dan sampai sekarang pun masih belajar. Tapi pelan-pelan sudah mulai dicicipi. Oh ini esensinya. Ini menolong saya. Jadi kalau saya ditanya, apakah agama penting buat hidup saya? Yes. Karena itu menghubungkan saya dengan dia. Formnya apa? Yang diajarin ke saya dari kecil. Dan saya hayati. Jadi bukan lagi pendekatan fear. Nah, enggak. Ada ininya, ada pengetahuan. Jadi belajar agama itu elit sebetulnya. Elit dalam arti orang-orang yang memang merindukan Tuhan gitu. Mentang-mentang belajar agama jadi nyala-nyalain orang lainnya dan keliru nih, bukan agamanya yang salah. Lu masih euforia gitu. Filsafat pun tidak tabrakan sama agama. Sains tidak tabrakan. Cuman Bu, kita nggak bisa membendung kecepatan informasi Bu. Jadi kebanyakan orang dapat info nggak dikunyah, posting lagi. Yang tadi Bu ini bilang, posting takut ini itu aja. Nah kita di Suaguru itu nggak mau begitu Bu. Kalau kita paham sesuatu, nalar kita juga dipakai, hati dipakai, referensi teks juga dipakai Bu. Kita baca teks kitab suci, hadis, pendapat ulama besar. Kita renungkan kembali lagi, bagaimana aku bisa dapat pengetahuan dari teks ini. Nah itu hati tuh. Nah disitulah nanti tafakur, merenung. Begitu dapat, oh ini kebenarannya. Apa cirinya kita dapat kebenaran? Tidak ada keraguan di dalamnya. Clear. Dan menenteramkan. Kita sama-sama belajar Bu. Ya, Bu Yurika ya. Thank you Bu. Bang Arif sampai jam berapa ini? Sampai selesai. Masih Sampai ada lagi selesai. nggak? Masih ada lagi nggak? Kalau aku jadwalnya sih sampai setengah 10. Silakan kalau ada yang mau lagi nih. Ini seru nih pertanyaannya, perbincangannya. Jadi kita bisa lanjut lagi kali ya. Bisa melanjutkan topik-topiknya tadi itu tentang prayer, tentang apa lagi? Tentang ya apa banyak lah ya, filsafat tadi mungkin, sains dan lain sebagainya. Hening gitu kan. Gitu. Seru. Karena apa ya?
Kalau aku boleh menanggapi juga tentang ini, tentang topik kita ini tentang what is religion ya. Harus lanjut. Oke. What is religion? Aku baca buku di mana aku lupa ya. Dia nama penulisnya aku lupa. Tapi dia mengajukan pertanyaan yang menarik, sangat naif, sederhana. Dan mungkin orang-orang biasa, orang-orang ya mungkin boleh disebut awam tidak akan menganggapnya penting. Tapi kalau kita renungkan, itu sebenarnya pertanyaan besar. Misalnya pertanyaan gini, oke, kamu menganut agama tertentu, memeluk agama tertentu. Bagaimana kamu harus bersikap, bagaimana kamu harus memandang agama lain? Itu kan gampang banget pertanyaannya. Tapi sebenarnya kalau kita dalami, itu benar-benar bisa mengkoyak-koyak mungkin istilahnya iman atau apa gitu. Karena yang lain pun juga mengklaim kebenaran gitu. Yang ini mengklaim kebenaran, dia mengklaim kebenaran, kita juga mengklaim kebenaran. Terus ya kalau emang benar-benar akalnya main, harusnya kan di situ udah ada kontestasi itu. Ini semua benar, ini semua mengklaim kebenaran. Terus akhirnya gimana gitu. Nah masalahnya kebanyakan ya ironisnya sayangnya, mohon maaf, itu malah tidak digubris gitu loh. Padahal sebenarnya kalau kita pakai pahaman ini, ya memang mereka akhirnya ya kebenarannya itu berpusat di itu tadi kan, di ujung. Transcendent. Ya memang kalau dalam form semuanya beda, bahkan bertentangan malah, ya kan? Ada beberapa yang berlawanan pasti. Tapi secara di pusat itu pasti ya tadi itu bertemu dengan divine reality yang ujung-ujungnya sebenarnya Islam dalam makna hakikinya kan. Gitu. Nah, itu pertanyaan menarik menurutku yang perlu dikupas meskipun sederhana banget kan. Kita sebagai umat beragama memandang agama lain, menyikapi agama lain harus bagaimana? Kalau mereka benar, kalian benar, kita juga benar. Nah, nanti kalau mungkin masuk filsafat humanisme gitu kan, dia manusia punya klaim juga untuk kebenaran, kita juga manusia. Kalau dia tidak diperbolehkan untuk mengklaim kebenaran, ada kontradiksi situ. Kamu menganggap dia manusia gak sih? Kok nggak boleh dia ngeklaim kebenaran? Kamu doang? Mulai di situ. Kalau udah di form, kalau udah di apa tadi ya, wujud-wujud partikular emang mulai begitu tuh. Terus gini juga ya, inherent di dalam Islam sendiri. Aku pernah bertanya dengan teman-temanku yang emang dia di tempat di pesantren ya. Tapi ya jawabannya mungkin agak sedikit mengelak sebenarnya. Gini, apa sikap kita sebagai agama ya misalnya sebagai umat beragama Muslim dengan kenyataan bahwa di dalam Islam itu banyak mazhab. Gitu. Kita harus megang yang mana? Nah, kalau dalam filsafat udah jelas ini menunjukkan ada historisitas dalam agama. Maksudnya agama itu pun ternyata ada apa ya? Relatif internalnya gitu. Internal relatif di dalam tubuhnya sendiri gitu kan. Nah, itu bagaimana kita bisa memilih yang satu dan bukan yang lain? Masalahnya yang satu tadi kata Bang Dame juga banyak mazhabnya itu bisa bertentangan, gak harus di luar agamanya kan, gitu. Bisa saling bertentangan. Jadi gimana untuk memilihnya gitu? Itu aku selalu bertanya-tanya itu. Kamu milih gimana? Ya kalaupun menjawab mungkin mereka akan sedikit ya beralasan jadinya, gitu. Atau mungkin iya diakui tapi sesuai konteks gitu kan. Kalau misalnya yang aku tahu ya aku juga nonton nih. Misalnya Ustadz siapa Abdul Somad misalnya. Ya kalau dia di sini dia pakai mazhab Syafi'i. Kalau di Maroko dia akan Maliki gitu. Relativitasnya kelihatan kan. Tapi kita tidak menerapkan relativitas itu kepada yang agama lain jadinya. Agama lain kita anggap mutlak salah gitu. Gimana tuh? Ya kan? Bang Dame. Iya, oke. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita sudah menyimak tadi yang dibahas, makna agama secara universal di atas, makna agama sebagai form partikular, bahkan kalau form Islam aja yang di bawah itu punya banyak mazhab, Kristen, Hindu, Buddha juga. Denominasi namanya kan? Iya. Ya, kalau gimana kita menyikapi agama lain? Kalau orang yang sudah sampai pada pengalaman tauhid, Pancasila kan indah banget kan, ketuhanan yang Maha Esa kan gitu. Betul. Nah, saya akan melihat berdasarkan kesadaran yang esa
Ya melalui partikular saya juga, sehingga orang kan nyebutnya toleransi. Sebetulnya ya kayak bahasa lah. Iya ya. Seperti misalnya center kan. Kalau kita ke center nih teman-teman, ini penting juga nih. Banyak share screen bisa. Oh, sorry. Oke. Silakan. Nah ini nih teman-teman, ini kan center nih. Ini pakai akal. Kalau ditarik ke atas, ini kan jadi utara. Begitu center ke bawah, ini jadi selatan. Ya jelas selatan sama utara opposite kan? Iya nggak? Itu form ya. Iya, opposite. Ini opposite nih, utara dan selatan. Terus timur, barat, opposite. Tapi ketika si utara ini teman-teman kembali ke asalnya, ini juga kembali ke asalnya, maka utara dan selatan itu adalah satu. Ini yang disebut esa. Ini yang disebut kolbu. Nanti kolbu itu kan center, kolbu. Nah mereka yang kembali beragama pakai kolbu, pakai hati, itu yang dia temukan apa? Kebaikan, kedamaian, peace. Ini dalam konteks ke dalam kan. Kalau dalam konteks yang tadi divine reality di atas itu, yang esa kan, ahad, kita di sini bumi. Nah kita semua menuju yang tunggal kan kayak puncak gunung. Iya, iya, iya. Kalau kita udah nyampe di sini, apa ini kan? Ya kita melihat berdasarkan dari kesan ini ke sini, kita jadi menghormati teman-teman ini. Makanya kalau perspektif ini bisa dimengerti saja, itu udah bagus banget, menyelamatkan banget. Jadi toleransinya nggak pura-pura. Dan pemuka agama pun Bang Arif dan teman-teman itu belum tentu ada dapat pemahaman begini loh. Mereka ya kalau sesama mazhab dia bisa saling ngerti ya Bang Arif, kenapa sama form agama lain nggak bisa saling ngerti? Ya. Itu. Ya. Dapat ya. Nah karena itu kenapa kita masih alergi sama form agama lain? Karena kita boleh jadi belum nyampe ke atas gitu. Ya. Kalau Ya. kita udah nyampe ke universal meaning, itu otomatis kok. Kita sendiri tertolong, damai, selamat. Nah, Iya. jadi kita mau dari cara sana misalnya nih, Christianity menekankan cinta kasih lah. Judaism menekankan hukum, ya kan law kan. Islam menekankan knowledge misalnya. Buddhism menekankan misalnya emptiness, ya kan. Tao Te Ching menekankan apa yin yang harmoni macam. Ya. Tapi semuanya itu menuju itu. Nah, jadi sekarang clear. Kenapa orang berantem antar agama ini, Pom? Karena mereka belum menemukan makna yang hakiki itu. Paham secara maknawi pun udah bagus nih sekarang nih. Sehingga kita bisa ngerem secara knowledge. Apalagi kalau kita udah spiritual realization. Caranya gimana? Yang ngalamin mati sebetulnya. Mengalami yang metafisik. Kalau udah mengalami itu nggak bisa. Kita ngelihat dia saudaraku kok. Pada mulanya kalian adalah umat yang satu. Kami ciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Saling mengenal itu bukan kamu Batak, kamu Jawa, kamu Inggris gitu. Kamu adalah asalnya dari dia juga ya. Itu loh. Ya, ya. Bukan bedanya itu, tapi ternyata kamu juga dari dia datangnya. Gitu. Jadi bukan memperuncing pertengkaran perbedaannya, tapi melihat karena pada mulanya kalian umat yang satu. Kami ciptakan berbangsa-bangsa bersuku agar kalian saling mengenal bahwa kalian yang beda-beda asalnya dari yang satu gitu. Ya, ya. Ya. Terus aku juga pernah baca itu di kayaknya buku seorang perennialis juga deh, aku lupa namanya siapa. Kita semua berasal dari kebenaran yang satu, namun berpecah tepat sekali karena kebenaran itu datang. Maksudnya kebenaran itu meniscayakan emang keberagaman jadinya. Gitu. Karena apa? Ya gitu tadi ada partikularitas itu. Yang satu mungkin memang melihatnya dari pandangan ini, ya kan? Orang buta pertama mau megang kaki bilang gajah seperti
itu seperti apa batang gitu kan. Tapi pada akhirnya ya mereka mengincar yang satu gitu kan. Itu juga objeknya satu sebenarnya. Itu mungkin kalau mohon maaf aku agak sedikit kepada filsafat ya Hegel, dia bilang kita stoplah berbicara di konten, naik ke formnya. Maksudnya apa sih sebenarnya yang kita cari, sasarannya apa sih? Gitu. Bukan lagi pendekatan yang dipentingkan gitu. Pendekatan pasti udah khas untuk seseorang. Tapi apa yang disasarkan dia gitu. Kalau di mungkin tradisi sains, tradisi lagi. Nah, pokoknya di inilah ya metode saintifik, kita buat aparatus untuk eksperimen, ya terserah mau kayak gimana. Tapi kan sasaran yang penting, apa yang mau kamu cari apa gitu kan. Hipotesisnya apa gitu. Hipotesisnya pun bisa dirujuk kepada teori-teori yang udah ada. Teori yang udah ada bisa dirujuk lagi kepada kebenaran. Maksudnya ya apa ya? Pandangan realitas yang udah disepakati, yang udah pakem gitu loh. Jadi ya itu bebas gitu kan untuk pendekatannya gitu. Oke, ada pertanyaan sepertinya. Iya, cukup itu memberitahu udah mau nemenin cucu Bu Dini. Oke, makasih Bu. Ya, sip. Ya. Saya kira cukup dulu Bang Arif. Terima Ya. kasih ya. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama nanti bikin lagi untuk tema-tema berikutnya. Ya. Silakan Bang Arif. Ya, terima kasih teman-teman sudah hadir menyimak. Kalau ada yang pingin menonton kembali silakan supaya lebih clear. Silakan Bang Arif, kalimat terakhir. Oke. Mungkin Bang Dame bisa kasih itu satu closing statement lah ya. Ya, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang berbahagia, malam ini kita sudah belajar bersama, mulai dapat bahwa agama itu sangat kita perlukan dalam hidup, dan kita tahu makna hakikinya datang dari pengalaman, dan juga tampilan dari agama itu berbeda-beda, itu sebuah keniscayaan. Yang paling penting adalah melalui agama kita masing-masing, form kita apapun mazhabnya, kita sampai kepada hakikatnya. Dan di hakikatnya itu, di yang metafisik, kita menemukan yang satu, yaitu kedamaian. Pada akhirnya agama kita butuhkan, karena agama itu menyelamatkan, membawa kedamaian, dan membagi itu kepada orang di sekitar kita. Saat itulah agama menjadi way of life, pandangan hidup. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin aku ingin menutup dengan satu quotes ya. Ini aku ambil dari buku sahabat ya Bang Dame, namanya Om Budi Munawar Rahman ya. Buku ini Islam Pluralis. Jadi sebenarnya ini diambil dari, bisa dibilang prinsip kita beragama zaman sekarang, kata beliau gitu. Karena sudah jelas kita hidup di zaman globalisasi, kita akan bertemu mungkin istilahnya dalam filsafat lian, maksudnya the other, yang lain dari diri kita, yang mungkin bisa mengusik kita, bisa menggoyahkan prinsip-prinsip kita. Itu udah jelas, udah niscaya gitu. Kita udah benar-benar terinterkoneksi. Kita bisa ketemu orang yang di pedalaman, di Australia mungkin gitu kan, bisa dengan gampang. Nah karena itu, prinsip-prinsip pun bisa bertemu nih, bisa saling berseteru mungkin. Nah karena itu, justru ini yang seharusnya menjadi prinsip kita beragama zaman sekarang. Sebenarnya bukan dari beliau juga sih. Ini udah diketahui lah secara universal, secara internasional gitu, tentang beragama. Jadi beragama kita intinya sudah harus interberagama zaman sekarang ini. Ini quotes-nya. Those who only know their own religion know none. Mereka yang tahu hanya agamanya sendiri, tidak tahu agama satupun gitu. Lalu, those who are not decisively committed to one faith know no others. Mereka yang tidak secara committed, secara berkomitmen di satu kepercayaan, tidak tahu kepercayaan lain. Nah, itu kan enak kan? Maksudnya ini agak paradoksikal ya. Mereka yang tidak tahu agama lain, tidak tahu agama apapun. Tapi mereka yang tidak secara komitmen percaya pada agamanya sendiri, tidak bisa tahu agama kepercayaan yang lain. Jadi meskipun kita tahu agama yang lain, kita lagi-lagi tadi kata Bang Dame, kan kita udah tahu nih semuanya universal. Aku harus milih apa? Bang Dame pasti akan mengatakan apa yang sudah terberikan padamu sejak lahir gitu loh. Itu dalamin aja. Dan kita mayoritas Islam,
pelajaran Islam gitu. Ini menarik nih. Jadi bukan berarti know all religions kita jadinya apa ya? Mungkin mohon maaf sinkretism gitu kan. Comot sana, comot sini agama gitu. Pelajar ajaran-ajarannya nggak begitu. Justru universalitas agama bisa dilihat dalam partikularitas itu gitu. Dalam hal ini kita seorang, kalau aku sih Muslim dan mungkin sini tadi ada beberapa yang non Muslim, itu tidak apa-apa. Justru dari keberpartikularitasmu itulah justru fakta kamu yang sangat khas itulah kamu bisa universal gitu. Jadi those who only know their own religion know none. Those who are not decisively committed to one faith know no others. To be religious today is to be interreligious gitu. Nah, ini kalau aku memahaminya sih agama kita harus beragama di sini secara ya ujung-ujungnya perennial gitu. Tadi harus sadar akan transcendent unity itu. Kesatuan transcendental itu. Oke, gitu saja. Untuk ini sebelum live semua ya, kita mau berfoto sebentar. Oke, silakan yang bisa buka video. Ya, Bu Rodia. Halo. Bu Tina. Oke. Ya. Ada lagi? Ada sisi foto juga Bu Tina. Iya. Pak Denis Silakan. Siregar. Ya. Nah, tunggu ya. Aku hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, aku foto ya. Ini di slide pertama ada 2 slide. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Sebentar. Ini kok. Oke. Ini slide kedua. 1, 2, 3. Oke, udah. Ya, terima kasih teman-teman, Bu Terima Tina, kasih Bu semuanya. Teni, semuanya yang hadir sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat, semoga berkah. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Oke, saya Muhammad Arif Harahap pamit undur diri. Terima kasih. Dadah. Mantap.